Oke, kita masuk ke video yang selanjutnya. Nah, pengulangan proses merupakan proses melaksanakan perintah yang sama secara berulang sampai batas tertentu yang ditentukan. Nah, pengulangan dinyatakan ke dalam blok program yang dapat dibuat menggunakan perintah while, do while, dan for. Selain ketiga perintah tersebut, JavaScript juga menyediakan perintah for in dan for out untuk melaksanakan proses penelusuran teks maupun elemen di dalam suatu objek koleksi. Nah, misalnya array, proses penelusuran elemen di dalam koleksi string ini dikaitkan dengan materi tentang pengulangan. Sama seperti blok pemilihan, blok pengulangan juga memiliki kondisi yang perlu diperiksa. Nah, proses pengulangan akan terus dilakukan selama kondisi bernilai true. Nah, perintah while bentuk umum menggunakan perintah while adalah sebagai while dalam kurung kondisi aksi titik koma. Jika aksi berlanjut lebih dari satu, maka aksi-aksi tersebut perlu diapit menggunakan tanda kurung kurawal. Nah, while dalam kurung kurawal diapit kurung kurawal aksi 1, aksi 2. Untuk memahami cara kerja perintah while, perhatikan terlebih dahulu kode berikut. Kita ketikkan kodenya. Pada kode di layar, variabel i berperan sebagai indeks pengulangan, yaitu variabel pencatat langkah pengulangan. Nah, variabel ini berfungsi untuk mengontrol jalannya proses pengulangan. Dalam kasus ini, mula-mulanya variabel i diinisialisasi dengan nilai 0. Ini adalah keadaan awal sebelum program masuk ke blok pengulangan. Selanjutnya, program akan memeriksa kondisi. Nah, 1 lebih kecil 5, karena 0 lebih kecil dari 5 berarti kondisi bernilai true dan program akan mengeksekusi aksi di dalam blok program untuk pertama kalinya. Setelah itu, variabel i akan ditambah 1 melalui statement increment. Dengan demikian, nilai i sekarang berubah menjadi 1. Sampai pada tahap ini, program akan kembali lagi ke atas untuk memeriksa kondisi yang didefinisikan. Karena nilai i masih lebih kecil dari 5, maka program akan mengeksekusi kembali ke aksi di dalam blok pengulangan. Kemudian nilai i dinaikin lagi menjadi 2. Proses ini akan berulang sampai nilai i sama dengan 4. Ketika i bernilai 5, kondisi proses pengulangan dihentikan. Hasil akhir yang diberikan dapat dilihat di layar. Ya. Ini berarti bahwa kode di layar akan mengeksekusi aksi di dalam blok pengulangan sebanyak 5 kali, mulai dari indeks ke 0 sampai ke 4. Anda dapat mengubah nilai awal indeks asalkan kondisinya juga harus disesuaikan, misalnya dari 1 sampai 5, dari menit 1 sampai 3, dan sebagainya. Berikut ini contoh kode yang menunjukkan penggunaan perintah while. Oke, sekarang kita masukkan kodenya. Kita buat dulu folder baru di sini. Tulis
Well, kita ketikkan skripnya ya. Var sama dong. Oke, langsung saja kita upload. Oke, hasilnya akan seperti ini. Oke, pada kode di layar kita menggunakan perintah while untuk mengikuti jumlah total dari seluruh elemen yang terdapat pada array data. Nah, perintah do while memiliki bentuk umum penggunaan do dalam kurungan awal adalah aksi while kondisi. Berbeda dengan while, pada perintah do while kondisi yang diperiksa di akhir blok pengulangan. Hal ini menyebabkan isi di dalam while pasti akan dilaksanakan minimal satu kali. Kita akan ke kode berikutnya. Nah, sekarang kita akan mengetik kodenya. Kode berikutnya. Oke, kita ketik. Kemudian kemudian ketik while bisa aksi dilakukan. Aksi dilakukan. Bukan di kemudian enter.
kita taruh di plus kita taruh, kita tutup dulu. Oke. Nah, pada kode di layar, aksi di dalam blok pengulangan tidak pernah dilaksanakan karena kondisi bernilai false. Nah, kita perhatikan kode berikut. Nah, kita ketik i sama dengan 100 titik koma kemudian taruh i tes aksi dilakukan 1 kali. Maaf, dilaksanakan ya. Dilaksanakan satu. Kita sini kita taruh dulu ya. Kita buka kurung. Oke, konsol lakukan kembali. Kemudian kita taruh while. Kita ketik while buka kurung kemudian kita tutup kurung tutup kurung. Oke, hasilnya 100. Nah, kali ini aksi di dalam blok pengulangan akan dilaksanakan 1 kali karena pemeriksaan kondisi dilakukan di akhir blok. Nah, berikut ini kode menunjukkan penggunaan perintah do while. Kita baru foldernya. Kita buat baru folder do while. Jadi kita mengetik data buka kurung Oke, kita langsung ketik. Nah, kita langsung enter. Oke. Nah, perintah for bentuk umum perintah for adalah sebagai for dalam kurung ini yang inisialisasi titik koma kondisi koma increment atau discrement tutup kurung aksi titik koma atau slide.
atau for dalam kurung inisialisasi titik koma kondisi titik koma increment tutup kurung buka kurung kurawal aksi 1 aksi 2 tutup kurung kurawal. Nah, contoh berikut ini kan pada kode berikut ini ya, kita akan membuat kodenya lagi. Sekarang kita akan membuat kodenya, kita terminal lagi for data dengan 10 koma titik koma enter, kemudian var data total kita titik koma kemudian kita masukkan titik total titik koma kemudian titik koma data titik koma data titik koma dan kita tutup hasilnya 150. Kemudian kita cancel kurung jumlah data total di pengulangan bersarang di dalam kasus-kasus pemrograman tertentu kita sering memerlukan proses pengulangan yang dilakukan di dalam blok pengulangan lain. Proses seperti ini sering disebut pengulangan bersarang atau netlog. Nah, contoh yang paling banyak dijumpai adalah ketika kita hendak mengakses elemen di dalam array 2 dimensi. Nah, kode di bawah ini menunjukkan cara membuat blok pengulangan bersarang. Kita akan membuat lagi. Kita tambahkan di sini. Sekarang kita ketik kemudian kita ketik barang kemudian kita taruh tanda petik
Kemudian kita for for kemudian kita taruh tanda huruf for kemudian kita pakai pada contoh di layar, nilai indeks yang ditelusuri adalah 0123 dan 4. Kode yang sama juga dapat diterapkan untuk array asosiatif sebagai berikut. Kita akan membuat baru. Kemudian itu titik koma.
Lalu kita tutup kurung-kurung. Kemudian kita buang dalam kurung data kurung kita data lalu kita tutup. Perintah for of digunakan untuk menelusuri elemen array. Script dapat layar sentuh menggunakan for of dapat dilihat berikutnya. Oke. Kemudian kita membuat yang baru. Dot masukkan var data default right of data. Oke, jadi begini yang dari saya. Terima kasih.